Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Robi Kurniawan, yang tentunya hari ini yang menemani kalian semua dalam program Gerbang Madrasah. Madrasah tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata karena madrasah lebih bisa bersaing, bisa berkompetisi dengan sekolah umum pada lainnya. Madrasah semakin dicari para orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya. Karena madrasah bukan jadi alternatif, tapi menjadi sekolah pilihan. Yang tentunya hari ini saya sudah menghadirkan madrasah yang membuktikan bahwa madrasah itu berprestasi, baik itu akademik maupun non-akademik. Dan tentunya lulusan-lulusan siswa-siswinya tetap berakhlak mulia, karena esensi dari madrasah tetap berjiwa islami, berakhlak yang mulia. Dan hari ini sangat spesial karena dibandingkan dengan madrasah-madrasah sebelumnya, madrasah ini berbasis pesantren. Berada di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Yang mana berbasis pesantren ini malah justru membuktikan sistem pembelajaran terpadu selama 24 jam dan siswa-siswinya semakin banyak berprestasi. Di samping saya sudah ada Madrasah Aliyah Negeri 2 Mojokerto, yang tidak lain beliau adalah Kepala Madrasah, beliau adalah Bapak Agustiono, SPD MH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pandemi barokah ridha Allah. Alhamdulillah. Pandemi menguras tenaga tapi tidak mengurangi semangat kita ya Bapak ya. Yang penting kita tingkatkan iman, imun, dan tetap semangat. Betul, tiga itu yang menjadi penting ya Pak ya. Tetap beriman, tetap menjaga imunitas, sehingga tubuh kita menjadi aman terhindar dari virus wabah COVID-19. Betul sekali. Ya, Bapak, ini tadi sudah saya awali kalau MAN 2 Mojokerto itu sebagai ya madrasah berbasis pesantren. Tapi sebelum mengarah ke sana, mungkin Pak Agus bisa menceritakan secara singkat nih, sebenarnya gambaran MAN 2 Mojokerto itu seperti apa kepada pemirsa Mimbar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hormati para alim ulama, para kiai, ibu nyai, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Husnul Marom, MHI. Saya hormati Bapak Kepala Bidang Penma Provinsi Jawa Timur. Saya hormati segenap keluarga besar MAN 2 Mojokerto, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur siang ini kita bisa hadir di acara talkshow dalam Mimbar TV. TV Jatim, kantor wilayah Provinsi Jawa Timur. Yang pertama saya sampaikan, marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa. Raya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di masa-masa pandemi ini kita tetap dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan iman, kesehatan Islam, dan kesehatan jasmani dan rohani. Langsung saja Bapak Ibu yang saya hormati, salam sang Jawarah MAN 2 Mojokerto. Kami Agustiono SPD MH selaku Kepala Madrasah MAN 2 Mojokerto mengusung visi terciptanya madrasah Islami, terampil, riset, cerdas, dan berwawasan global. Dari visi ini saya terjemahkan menjadi 5 program unggulan MAN 2 Mojokerto. Yang pertama, 5 program 5M, saya namakan 5M. Yang pertama adalah madrasah berbasis pesantren. Yang nomor 2, berangkat dari visi itu muncul madrasah berbasis vokasi, keterampilan. Kemudian yang nomor 3, madrasah berbasis riset. Kemudian yang nomor 4, madrasah digital. Kemudian yang nomor 5, madrasah berwawasan global menuju adiwiyata. 5 program ini saya dengungkan menjadi program madrasah, program unggulan 5M menjadi sang jawara, menjadi siswa yang berprestasi. Yang pertama,
madrasah berbasis pesantren, alhamdulillah sesuai dengan visi, berangkat dari visi MAN 2 Mojokerto. Iya. Di mana madrasah saya kemas tidak hanya menjadi madrasah, namun madrasah benar-benar menjadi marwah, menjadi candra di muka. Iya. Di mana lulusan ke depan MAN 2 Mojokerto Iya. harus benar-benar mempunyai jiwa berakhlakul karimah, Iya. mempunyai jiwa yang tangguh, Iya. mempunyai jiwa yang pertama yang perlu saya masukkan di dalam kurikulum di MAN 2 Mojokerto adalah bagaimana siswa mempunyai nilai tauhid Iya. yang bersumber dari madrasah berbasis Islami berma'had, mengisi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya. Itu saya tanamkan di sanubari seluruh Bapak Ibu guru Iya. dan siswa. Iya. Setelah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang berahli sunnah wal jamaah. Mengapa ini saya tekankan dan saya sampaikan, mengingat era globalisasi di era 4.0, Iya. di era masyarakat yang sudah memasuki masyarakat milenial 5.0, jiwa, semangat, nilai-nilai tauhid Iya. yang berbasis pesantren tadi harus mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Iya. Yang pertama tadi kecerdasan intelektual itu nomor 2. Munculnya sebuah prestasi 2, 3, 4 dan seterusnya harus diawali dari kecerdasan spiritual yang bersumber dalam hati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sebagai landasan saya mengapa madrasah saya kembalikan ke marwah candra di muka berbasis pesantren. Akhirnya madrasah berbasis pesantren itu dengan harapan anak-anak tidak hanya berprestasi di bidang akademik saja, tapi mereka juga tertanam nilai-nilai tauhid di dalam dirinya. Lulusannya tetap berakhlakul karimah, begitu ya Pak Agus ya. Sebenarnya sendiri berbasis pesantren ini sudah mulai tahun berapa, Bapak? Ya. Jadi gini, Mas Robi ya, Mas Robi. Dari 5 program 5M ini, mengapa saya munculkan yang pertama berbasis pesantren? Ini menjadi jiwa, menjiwai 4 program M yang ada. Iya. Sebelum anak-anak itu mampu berprestasi di bidang vokasi, keterampilan, sebelum anak-anak itu mampu berprestasi di bidang riset, berwawasan global ke dunia internasional, yang perlu saya tekankan, saya beri penguatan adalah akhlakul karimah. Harus bisa sholat, harus bisa ngaji, kitabnya fasih, taat kepada orang tuanya sangat luar biasa, taat kepada Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa. Jadi madrasah saya ciptakan menjadi madrasah bernafaskan Islam. Bernafaskan pesantren. Ini mengilhami madrasah 2, 3, 4, 5, menjiwai. Buat apa? Kita satu sisi menjadi juara tingkat matematika, lomba matematika juara 1, siswa kami ada yang juara internasional. Kemarin lomba karya tulis ilmiah di Malaysia juara 1. Namun satu sisi saya tidak bangga. Kenapa itu, bangga, Pak? Justru kalau sudah iman yang kuat, akhlakul karimah yang sangat kuat, itu adalah prestasi yang membanggakan sebenarnya. Apalagi ditambah lagi prestasi LKTI tingkat nasional, semakin bangga. Berarti semakin yang bangga. utama itu, kalau misalnya prestasi bisa dibilang itu bonus ya? Bonus, betul. Efek saja. Efek ya Pak ya. Yang penting yang utama tetap akhlakul karimahnya itu yang prestasi yang benar-benar nilai hakikat prestasi itu sebenarnya di situ. Tidak hanya pencapaian di dunia, prestasi yang pada ikatnya intinya adalah prestasi di akhirat kelak. Baik, berarti nilai-nilai keislaman itu yang kemudian harus tumbuh pada jiwa peserta didik, gitu ya Pak ya. Betul nanti lainnya nanti anak-anak bisa masuk ke keterampilan, ke vokasi, kemudian pintar untuk di dunia digital maupun target-target yang lainnya di madrasah. Yang penting yang utama adalah madrasah berbasis pesantren. Nah itu mulai kapan itu Pak mengawali berbasis pesantren? Kalau boleh tahu sejarahnya. Iya, jadi MAN 2 Mojokerto itu berawal dari pendidikan guru agama negeri PGA. PGA berdiri
mulai tahun 1962. Iya. Kemudian pada waktu PGA itu, pada saat itu Iya. siswa PGA menjadi siswa yang talentanya sangat tinggi, sudah dewasa. Kebetulan saya sendiri adalah lulusan PGA tahun 88. Oke, baik. Sebelum itu PGA itu, lulusan PGA itu ikatan dinas. Iya. Yang menjadi lulusan PGA pasti menjadi guru agama. Iya. Nah, seperti saya kebetulan karena saya menjadi pegawai negeri tidak dari PGA, dari S1, intinya apapun yang kita raih, menjadi apapun profesi kita, yang paling penting adalah jiwa penanaman nilai-nilai tauhid, kemantapan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, itu yang menjadi landasan, menjiwai semua program apapun, kita menjadi apa saja, harus bersumber dari nilai-nilai tauhid, berakhlakul karimah. Kemudian dari PGA sampai tahun 1992, PGA berubah menjadi Mansuko Mojokerto pada masa itu. Pada waktu itu masih namanya Mansuko Mojokerto. Kemudian tahun 2011 kalau nggak salah, ada nomenklatur baru dari Mansuko Mojokerto menjadi Man2 Mojokerto. Dan waktu awal itu ketika PGA 1962 itu sudah ya berbasis pesantren gitu ya Pak ya? Iya, betul. Karena ada pesantren, ada ma'had, ada asrama, namanya Ma'had Fajat. Fajat itu peningkatan. Artinya santri Man2, Mas, saya katakan santri Man2 itu semuanya adalah santri. Mengapa saya katakan begitu? Santri saya bagi menjadi dua. Yang pertama santri bermukim, yang berasrama di Man2 Mojokerto. Kemudian yang nomor dua santri tidak bermukim. Mukimnya adalah di rumahnya masing-masing. Nah, mengacu dari situ, apapun bermukim maupun tidak bermukim, pembelajaran di madrasah sudah saya kemas sedemikian rupa untuk memberikan bekal kepada siswa, baik yang bermukim di pesantren, di ma'had Man2 Mojokerto, maupun yang tidak bermukim. Intinya siswa madrasah harus punya perbedaan dengan siswa sekolah. Apa itu? Saya punya program yang berbasis pesantren itu. Sebelum siswa kami lulus, 3 tahun ke depan, saya mempunyai 3 analisis. Karena ini madrasah aliyah. Siswa yang lulus 3 tahun ke depan, jebolan madrasah aliyah harus pasti kuliah. Ada sebagian yang kuliah. Kemudian bekerja. Makanya ada madrasah vokasi tadi. Kemudian ada yang menikah. 3 program ini, 3 lulusan jebolan ini harus saya siapkan. Untuk madrasah siswa 3 tahun lulusan, standar kelulusan nanti yang mau kuliah, otomatis bahasa Inggrisnya bagus, kimianya bagus, fisikanya bagus, kok akademiknya bagus, namun tidak meninggalkan akhlakul karimah yang berjiwa pesantren tadi. Kemudian siswa kami yang mau bekerja, begitu, makanya ada M ke-2, madrasah vokasi, keterampilan. Alhamdulillah semenjak tahun 2019 ada gedung keterampilan SBSN, itu sebagai peningkatan sarana prasarana menuju lulusan Man2 Mojokerto siap bekerja, bahkan membuka lapangan pekerjaan sendiri. Itu sudah saya siapkan. Namun kembali lagi, apapun itu harus kembali menjiwai berakhlakul karimah yang pesantren tadi. Itu yang menjadi titik tekan saya. Titik tekannya Pak ya. Kemudian yang bekerja sama juga begitu, apalagi yang menikah. Nah, dari 3 sebaran kelulusan itu, otomatis saya punya program SEKUA. SEKUA adalah standar kompetensi ubudiyah akhlakul karimah. Itu setiap siswa wajib. SEKUA itu sebagai syarat kelulusan versi di Man2 Mojokerto. Karena sekarang UNAN sudah tidak ada, ada ujian madrasah. Jadi satuan pendidikan lulus maupun tidak lulus siswa nanti 3 tahun ke depan, tidak hanya akademik, tidak hanya non akademik, ekstra dan seterusnya, namun ada ganjalan yang satu, penyaringan yang satu, apa itu SEKUA. Itu saya canangkan wajib.
harus lulus standar kompetensi ubudiyah dan berakhlakul karimah. Ya. Jebolan madrasah harus bisa wudhu sesuai dengan syarat rukunnya Ya. otomatis, Mas. Ya. Harus bisa sholat 5 waktu berjamaah. Kemudian harus mampu membaca kitab kuning. Nah, barangkali yang tidak kuliah itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Ada Bilal, ada Istighosah, Ya. ya maklum Mandua Mojokerto Ahlussunnah wal Ya. Jamaah. Banyaklah kegiatan yang kemudian ada di Mandua Mojokerto, begitu ya Pak ya. Ini sekuwa ini memperkuat saya. Iya. Jadi jebolan Mandua Mojokerto 3 tahun ke depan harus berakhlakul karimah. Makanya saya berani membuat program madrasah berbasis pesantren. Baik. Kemudian Madrasah Mandua Mojokerto ini juga memastikan lulusan siswa-siswinya itu kalau keluar juga dipastikan 3 hal tadi Pak ya. Bisa kuliah, artinya mereka lulusannya juga bisa pintar berkemampuan bahasa Inggris, akademiknya juga bagus. Betul. Kemudian tidak hanya itu, bagi yang kemudian pilihannya ingin bekerja, langsung bekerja, Mandua sudah menyediakan vokasi, gitu ya. Nah, kemudian ini mungkin yang baru saya dengar, ternyata Mandua Mojokerto ini juga menyiapkan anak-anak ketika lulus siap menikah. Iya. Nah, maksudnya gimana nih Pak? Maksudnya setelah lulus itu siap menikah itu gimana? Jadi gini Mas, dari 5 program M ini hasil Basul Masail saya. Boleh, boleh. Dari 5M ini program saya ini untuk mengisi berlandaskan berakhlakul karimah harus bersumber dari program 5M ini. Iya, iya. Otomatis karena saya menjadi kepala madrasah tidak sama madrasah aliyah terutama, itu jenjang madrasah yang lebih tinggi. Iya. Pasti 3 ini Mas, lulusan ini pasti standar lulusan. Iya. Yang kuliah otomatis sudah saya siapkan sarana prasarana otomatis meningkatkan akademik. Iya. UTBK siap kemarin. Kemudian yang bekerja otomatis sudah, vokasi yang tadi. menikah. Nah, itu baru dengar ini Mas ya. Nah, itu saya penasaran. Karena siswa kami ini rata-rata mayoritas hampir presentasinya antara PA dan B, terutama yang P, yang perempuan, ini usia kalau sudah lulus kan sudah 17 tahun ke atas. Iya, Ini siap menikah, Mas. Iya. Nah, ini harus saya garap ini. Apa itu? Bagaimana menjadi siswa yang menjadi istri yang soleha, menjadi suami yang bertanggung jawab, kan harus saya bekali selama 3 tahun. Artinya dari 3 lulusan jebolan lulusan Mandua Mojokerto, jangan sampai ada yang gaptek teknologi, kemudian jangan sampai ada yang tidak bisa bahasa Inggris, makanya ada wawasan global tadi, wawasan global. Nah, di samping itu untuk mewujudkan 3 ini, alhamdulillah saya sudah dibantu Bapak Ibu guru yang mempunyai talenta tinggi dengan moto Mandua Mojokerto Sang Jawara. Sang Jawara, sang dari bahasa Sangsekerta. Jawara itu mempunyai pengertian juara, nomor 1, hebat, luar biasa. Yang penting mempunyai prestasi gitu ya Pak. Betul, Sang Jawara ini. Sang Jawara. Nah, untuk mewujudkan 3 lulusan siswa yang luar biasa ini, guru-guru kami sudah siap, Mas. Menghadapi era digital dan seterusnya. Kebetulan yang saya bawa ke sini punyai Julia. Saya mengapa saya sebut punyai Mas ini? Mahat ini Mas. Pesantren. Jadi semua Bapak Ibu guru, ustazah, bisa saya katakan ustazah. Ada Ustazah Julia ini guru Mandua Mojokerto prestasi juara 2 tingkat nasional, guru berprestasi. Kemudian saya membawa Bu Ica. Bu Ica ini sebagai pembina yang sangat luar biasa, Mas, punya talenta yang sangat luar biasa. Ahli biologi, senyumnya sudah membawa duka ini, Mas. Membawa luka ini. Punya Ica ini. Tapi Pak Agus, prestasi tadi ada guru-guru berprestasi, kemudian tentunya siswa juga ada yang berprestasi. Dan ternyata ini saya dapat informasi kalau kepala madrasahnya juga berprestasi ini, Bapak. Iya, betul ya Pak ya. Jadi, itu kalau boleh tahu bisa dijelaskan prestasinya apa, Pak? Ya, gini Mas. Jadi untuk mewujudkan lulusan yang hebat
ya, lulusan yang 3 tadi, yang siap kuliah, yang siap bekerja dan siap menikah. Yang menikah ini Mas ya. Otomatis ada sebuah kolaborasi yang cantik, kerjasama yang cantik, menciptakan operan-operan yang cantik. Itu bisa terwujud apabila mempunyai kepala madrasah yang punya semangat tinggi. Nah, kebetulan ini nggak pamer ini Mas ya. Kebetulan saya sendiri. Bukan pamer Pak, ini prestasi yang kemudian akhirnya termotivasi juga kepala madrasah yang lain untuk bisa seperti itu. Kebetulan saya menjadi kepala prestasi mewakili Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019. Mewakili Jawa Timur, saya menjadi kepala prestasi ikut di Lampung. Di Lampung seleksi tingkat nasional, meskipun saya belum juara 1 Mas, tapi bagi saya itu juara di lebih dari 1. Prestasi yang istilahnya belum pernah tercapai sebelumnya. Gitu ya, Pak, ya? Itu selama hidup saya itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kolaborasi saya dengan guru-guru yang prestasi seperti Bunyai Yulia, kemudian ada guru yang berprestasi, Ustadz Subhan, kemudian ada Ustadz Rodi, MGMP prestasi tingkat nasional, kemudian ada pustakawan Bunisa, Ustazah Nisa juga prestasi di tingkat nasional tahun 2019. Intinya menciptakan siswa yang berakhlakul karimah yang 3 lulusan tadi perlu dengan proses. Sangat diperlukan sebuah proses. Proses yang hebat itu apabila ada Bapak Ibu guru yang bertalenta tinggi, kepala madrasah, sarana prasarana, itu semuanya menuju sang jawara tadi, sang Man 2 Mojokerto sang jawara. Tapi setelah itu kalau bicara prestasi tentu inovasi ya Pak ya. Nah, itu tentunya Pak Agus ini juga berinovasi, lahirkan inovasi apa yang istilahnya ini pengembangan pembelajaran sehingga itu baik ditiru. Nah, itu apa Pak? Iya, khususnya yang saya menjadi kepala madrasah dulu, itu saya menciptakan sebuah inovasi terkait kedisiplinan Bapak Ibu guru. Gimana itu? Ada sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini bisa mendeteksi kehadiran Bapak Ibu guru di kelas. Aplikasi? Ada sebuah aplikasi. Semacam kayak ceklock gitu Pak atau gimana? Enggak, lewat Android. Lewat Android? Ya, lewat Android. Jadi caranya jadwal diupload ya seperti di e-learning. Tapi e-learning kan tidak berbasis Android. Ini saya ciptakan berbasis Android. Mungkin dari situ ini sebagai sarana prasarana inovasi saya. Makanya saya menjadi kepala berprestasi tahun 2019. Nah, kemudian dari barokah itu mungkin itu Mas ya. Barokah itu saya dipercaya menjadi kepala madrasah Man 2 Mojokerto. Inovasi saya di Man 2 Mojokerto selain menciptakan program 5M tadi, 5M, kemudian mengantarkan berjiwa yang berbasis semahan tadi. Inovasi saya yang terbaru ini sebenarnya ini masih rahasia ini Mas. Masih rahasia. Tapi boleh dibocorkan Pak? Saya menciptakan penerapan keselamatan jiwa siswa. Bagaimana caranya? Ini Mas, setiap sekolah atau madrasah, anak didik pasti kan mempunyai kartu tanda belajar. Pasti ini. Kalau kita bicara kartu tanda belajar, itu pasti ya seperti itulah. Seperti Mas dulu kan pernah sekolah ya, pasti KTA ya seperti itu KTA. Namun inovasi saya di KTA ini adalah memberikan perlindungan jiwa kepada siswa. Pertanyaannya kok bisa? Gitu Mas ya. Itu yang melatar belakangi adalah karena sudah PTM masa-masa COVID-19, itu banyak data-data dari baik itu tingkat kabupaten, kota maupun Jawa Timur bahkan nasional yang meninggal dunia COVID usia siswa kan sangat banyak. Karena talenta muda siswa Man 2 Mojokerto ini sangat potensial untuk menjadi generasi penerus bangsa, kan harus saya lindungi Mas. Dengan cara apa? Nah, nanti. Kemudian nomor 2, siswa kami rata-rata sudah anak-anak usia 15, 16, 17 tahun. Tempat tinggal mereka anak didik saya, anak buah hati saya itu menyebar. Menuju madrasah itu antara ada yang 5 kilo, ada yang 10, 15, 20 kilo setiap hari. Ojek
berapa besar kita ongkosnya kalau kita ada Grab dan seterusnya. Mobil satu-satunya cara adalah naik sepeda motor. Artinya Mas, terlalu banyak siswa pulang pergi menuju sekolah menggunakan sepeda motor. Satu sisi masih usia remaja, tidak boleh karena memang kondisi. Di situ pasti rawan kecelakaan. Apakah kemudian ke depan memfasilitasi untuk transportasi? Betul, bukan itu Mas. Makanya saya memberikan perlindungan jiwa. Apa itu? Asuransi kecelakaan. Jadi KTA terintegrasi dengan asuransi jiwa. Asuransi. KTA terintegrasi dengan perpustakaan, anggota perpustakaan. Jadi kartu yang saya namakan Smart Card, kartu pintar. Nah, ini inovasi saya di MAN 2 Mojokerto. Jadi begitu banyak apa yang kemudian diberikan sama Pak Agus ini. Tidak hanya untuk memastikan anak didiknya, tapi sebagai kepala madrasah Pak Agus terus berupaya berinovasi ya demi kualitas MAN 2 Mojokerto. Begitu ya Pak ya? Iya. Sangat betul Mas, intinya menuju ke era perubahan digital dari kertas menuju digital dan era milenial yang sangat luar biasa tidak bisa kita bendung. Otomatis ini tantangan bagi kepala madrasah untuk menciptakan siswa 3 tahun ke depan mempunyai karakter yang tinggi, itu yang paling penting. Prestasi yang nomor 2, baik itu di bidang penelitian, siswa kami siap, sudah saya bawa ke sini Mas. Yang juara internasional, kemudian karate untuk menjaga iman, siswa kami sudah saya bawa ke sini, itu juara Jawa dan Bali, sudah saya bawa ke sini. Kemudian juara lagi animasi, membuat animasi karena teknologi, juga mendapat juara nasional. Semuanya siswa kami talenta sangat luar biasa. Namun apapun itu, karakter harus kuat, iman harus mantap, yang berbasis mahat atau pesantren. Berapa banyak pun prestasi yang diraih, inovasi yang dibuat oleh madrasah, tetap dari sisi pesantrennya tetap jangan sampai ditinggalkan, gitu. Betul, ya Pak ya. Karena itu sebuah identitas. Nah, mungkin sebelum kita tutup obrolan ini karena mungkin waktunya yang singkat, Pak Agus. Nah, mungkin bisa dijelaskan harapan ke depan seberapa pentingnya sih sebenarnya madrasah berbasis pesantren. Barangkali karena tidak banyak juga madrasah yang berbasis pesantren. Harapannya apa ke depan, Pak? Oke, terima kasih Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi apapun kita selaku hamba Allah, sebagai manusia menjadi khalifah di muka bumi ini, prestasi yang membanggakan adalah prestasi berjiwa yang mulia, berakhlak yang tinggi. Menjadi apapun kita nanti ke depan, menjadi apapun nanti profesi kita, yang paling penting adalah berjiwa, bernilai tauhid. Itu tidak akan goyah meskipun dunia akan runtuh. Itu adalah jiwa prestasi yang sangat kita harapkan dan menjadi super power, menjadi powernya untuk menuju prestasi lainnya. Harus berjiwa akhlakul karimah. Itulah padikatnya prestasi yang sebenarnya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Menuju MAN 2 Mojokerto sang jawara. Baik. Terima kasih banyak Pak Agus. Semoga pemirsa Mimbar TV yang menyaksikan, barangkali madrasah yang ada di Jawa Timur juga menyaksikan, tetap menjaga betul nafas-nafas pesantren. Bisa ditiru di sistem pendidikan pembelajaran di madrasah. Dan juga tetap menggaungkan akhlakul karimah dalam setiap pendidikan, maupun dia keluar jadi apapun, kerja di mana, prestasinya yang didapat banyak, tapi tetap akhlakul karimahnya tetap ada dalam diri si anak didik itu sendiri. Baik, saya Robi Kurniawan, kepada para pemirsa Mimbar TV yang ada di rumah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.